Selamat siang Pak. Ya, siang. Jadi ini saya ada kepentingan dari DPP untuk wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah. Ini tentang pengambilan keputusan yang ada di sekolah. Gitu, Pak. Jadi selama ini mungkin ada langkah yang bisa kami adopsi dan tiru, gitu ya Pak. Terus itu misalnya begini, kalau Bapak Kepala Sekolah menyelesaikan masalah yang ada, misalnya kebenaran etika, misalnya benar lawan benar atau benar lawan salah, itu mungkin Bapak Kepala Sekolah bisa mengidentifikasi atau menyelesaikan selama ini bagaimana? Ya, dan dijadikan salah satu wawasan saja ya. Di sekolah kita ini memang kadang pada satu saat kita memilih benar dengan benar. Ya. Salah satu yang saya pertimbangkan memang secara teori adalah mana yang keputusan jangka pendek, mana yang jangka panjang. Ya, yang jangka pendek itu sesaat saja. Tapi karena ini yang jangka panjang terpertimbangkan, maka biasanya yang saya pilih yang jangka panjang. Dengan sekolah, dengan masyarakat, dengan guru, siswa. Contoh misalnya, ya ketika ada bapak ibu calon guru yang akan masuk, ya, ini contohnya. Atau menentukan kebutuhan dan guru dan tenaga tata usaha. Kalau hanya rasa kasihan yang saya pilih jangka pendek, yang panjangnya. Karena saya ada penempatan PKK, penempatan CPNS, dan sehingga menjadi kendala kalau hanya kasihan yang saya tahu. Terus dalam menyelesaikan masalah itu kira-kira langkah-langkahnya gimana Pak? Langkah-langkah yang konkret yang bisa paling efektif lah yang bisa dilakukan. Mungkin ada lagi contoh ya, jika mereposisi ya, iya kan? Ya. Karena kebutuhan organisasi, kebutuhan sekolah harus mereposisi. Maka seperti kita ketahui bersama kemarin, saya memetakan sekolah ini, kebutuhannya, tantangannya ke depan, peluangnya, ancamannya dan sebagainya. Kemudian saya berpikir lagi para pemangku kepentingan ya, dipimpin para wakil ya, baik bersama maupun sendiri saya minta masukan ya, dan yang lain-lain. Kemudian ketika sudah masuk kepada masalah menyangkut personnya pun saya buka secara pribadi. Saya ingin memposisikan semua bisa menjadikan baik ya, tugasnya seperti mengambilkan tanpa berkeruh air. Begitu langkah baru kita eksekusi baik dengan cara bertahap maupun jika dibutuhkan ya, kita ambil timing yang tepat. Karena juga contoh ketika sekolah harus mengsanksi ya, itu kan kadang-kadang butuh waktu yang tepat karena masyarakat ada kepentingan tentang informasi yang benar ya, karena ini adalah anggota guru di sini misalnya ya, maka kadang timing juga dibutuhkan kita keputusan yang tegas dan kira-kira. Terus dalam memutuskan itu kira-kira tantangannya apa Pak? Tantangannya misalnya tadi demi kebaikan reposisi, demi kebaikan saya harus mengambil langkah tegas kepada warga sekolah. Tentu tantangannya bisa kesalahpahaman, bisa juga pencitraan di masyarakat. Kalau kita salah atau tidak lengkap dalam memberikan publikasinya, ya, kita juga tantangannya dalam gelombang besar yang negatif ya, antara ketegasan dengan rasa kasihan ya, atau penerimaan dari yang bersangkutan ketika langkah saya ambil
apakah yang menerima dan memahami. Nah, tadi kita memahami. Ya, kan? Terus dari kegiatan itu, pengambilan keputusan itu mungkin ada langkah prosedural Pak yang dilakukan, mungkin seperti menentukan atau memanggil atau terjadwal atau mungkin mengagendakan pertemuan, mungkin seperti itu. Ya. Saya memilihnya di dua kombinasi. Di langkah yang terjadwal, ya, paling tidak seminggu sekali, bahkan lebih dari itu kita adakan semacam pertemuan. Tetapi yang kedua, kalau ketika ini insidental, ya, maka kita juga harus mengadakan langkah-langkah yang taktis. Bahkan kadang-kadang ambil langkah dahulu, baru kita adakan koordinasi pemahaman. Kadang-kadang masalah itu ada yang terstruktur, yang ada yang insidental. Terus dari kegiatan pengambilan keputusan itu, dari rangkaian itu, menurut Bapak kesimpulannya apa Pak yang sudah dialami oleh di sekolah sini? Yang pasti luar biasa, karena sekolah kita ini potensinya luar biasa, kemudian peluangnya besar, ya. Maka saya hanya sekedar mengharmonisasi saja. Saya merasa bersyukur ya, teori tadi itu, kemudian keputusan tentang etika, tentang jangka panjang, jangka pendek. Karena kita kasus misalnya memilih antara rekreasi atau apa. Iya. Nah, kami kadang-kadang, saya pribadi, ya ini teori ilmu dan teori pengalaman dan juga keyakinan, kadang juga tidak takdir. Ikhtiar tetap kita lakukan, tapi ketika terjadi sebuah pembicaraan atau pertimbangan jalan, kita pilih yang terbaik secara alami dan secara kebajikan. Ini Pak, terima kasih. Saya kira cukup ini. Jadi saya sudah menimba ilmu kepemimpinan dari Bapak Kepala Sekolah. Ini menambah wawasan saya sebagai CGP, sehingga menambah ilmu. Jadi ilmu yang dahsyat sekali dari Bapak Kepala Sekolah tadi sudah disampaikan dalam pemecahan masalah. Oke, terima kasih Pak. Ya, selamat Pak Joko, sukses tugasnya dan juga tugas untuk yang ke depan. Semoga membawa kebaikan bagi. Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah baik. Cara sedikit tentang sekolah ini Pak. Jadi ngobrol santai lah Pak. Oh, iya. Nah itu. Jadi ini ada begini Pak Wahyu. Pak Wahyu kan sebagai apa ya Pak? Sarana prasarana. Sarana prasarana. Oh iya, karena waka sarana prasarana ini ada permasalahan. Pak Wahyu, gimana cara mengidentifikasi itu di sarana prasarana itu kalau ada dilema etika dan dilema moralnya itu Pak? Oh, gitu. Iya. Nah, dilema etika itu contoh di Sarpras itu ada ini. Kalau di Sarpras yang kita pernah menemui masalahnya itu adalah, kalau di dilema etika itu adalah ketika masing-masing jurusan itu minta alat berbarengan dengan ketika salah satunya itu misalnya di ekstra itu minta kebutuhan untuk alat olahraga. Nah itu, dan ini memang sama-sama dibutuhkan, sama-sama memang anak-anak kita diuntungkan dengan kebutuhan alat ini dan sama bola. Nah itu ya, kalau itu pengalaman yang pernah kita temui Pak ya. Terus kalau yang di moral itu biasanya gini Pak, jadi ketika sudah ada dana ya, kalau secara urgensinya kan harus memenuhi kebutuhan, misalnya entah untuk alat olahraga misalnya bola atau alat praktek. Tapi misalkan teman-teman ini misalnya kan baru misalnya juara minta di traktir, nah itu kan tidak ada anggaran. Nah itu kan dana, tapi kita utamakan yang kebutuhan pokoknya. Jadi solusinya adalah misalnya kalau kita ada dua hal yang sama-sama bagus, yang sesuai memang dibutuhkan, ya
kita skala prioritas Pak, misalkan seperti itu, atau misalnya sama-sama kita penuhi tapi mungkin volumenya yang kurang. Seperti itu. Oh begitu ya Pak. Jadi berarti memang harus dipilih salah satu Pak ya. Jadi sebagai skala prioritas itu. Yang kedua Pak, terus langkah-langkahnya itu dan prosedurnya seperti apa Pak ya? Oh, jadi gini, prosedur yang biasa kita lakukan itu adalah satu, kita itu memanggil pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini ya. Itu ya kalau yang kita dilema etika, kita komunikasikan, kita jelaskan di forum tersebut ya tantangan seperti ini. Kalau yang moral terus otomatis langsung kita tolak Pak Joko karena memang tidak sesuai dengan kebutuhannya itu. Iya Pak, terima kasih Pak. Terus ini hal apa yang paling Anda anggap paling efektif untuk menyelesaikan masalah ini Pak? Jadi yang paling efektif sebenarnya itu kita harus komunikasi dengan mereka, dengan masing-masing pihak yang berkepentingan itu kita komunikasikan, kita jelaskan secara runtut kendala dan apa yang harus kita lakukan. Iya Pak. Terus tantangannya Pak? Tantangannya itu biasanya kalau pengalaman saya di Sarpras itu adalah ego masing-masing Pak ya. Ego masing-masing yang tentang penggunaan anggaran ini Pak. Gak ada yang ngalah Pak ya? Iya itu. Jadi itu yang harus kita jaga komunikasi supaya mereka masing-masing bisa memberikan ego masing-masing sehingga semua program itu bisa terlaksana. Terus solusi penyelesaiannya Pak? Solusi penyelesaiannya itu seperti apa Pak? Jadi solusi penyelesaian kita itu jadi janjian ya, jadi kita jadwal, kita janjian sama mereka. Jadi kita bentuk forum kecil-kecilan apa, jadi kita komunikasi secara baik-baik gimana gitu. Sehingga nanti akan ketemu win-win solution itu. Yang mempermudah Pak dalam masalah itu, yang membantu Anda untuk mengambil keputusan apa Pak? Yang mempermudah? Jadi kesadaran dari masing-masing pihak bahwa kita itu hidup di sekolah ini harus selalu rukun, sehingga mereka harus masing-masing memikirkan orang lain yang juga sama-sama berkepentingan untuk memajukan sekolah kita. Terima kasih Pak. Yang terakhir Pak Wahyu ini ya. Jadi dari pengalaman Anda itu apa yang bisa dipetik ya? Jadi gini. Jadi kalau kita itu sering komunikasi ya, itu semua program pasti akan terlaksana bagaimanapun caranya. Terus yang kedua, kekompakan itu akan tetap terjaga karena komunikasi yang terjalin dengan baik. Terima kasih ya Pak Wahyu atas wawancaranya. Berarti sekolah ini akan berkembang dengan adanya Bapak Wahyu yang memang semangat ini ya. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Hadi atas waktunya. Saya ingin ngobrol sebentar wawancara. Hanya beberapa saja Pak ini mengenai Pak Hadi sebagai Wakahumas itu tentang pengambilan keputusan. Jadi Pak Hadi kalau dihadapkan oleh permasalahan yang benar sama benar dan benar sama salah, itu bagaimana cara memutuskannya Pak Hadi? Ya, contohnya misalnya ya ketika teman-teman sebagian guru ingin mengadakan program ke Dudi, juga ke perguruan tinggi, itu ya, itu kan sama-sama benar, sama-sama memang di sekolah diprogramkan, kita ke Dudi juga ke perguruan tinggi. Nah, ketika sama-sama benar seperti itu, maka kita ambil yang kira-kira mempunyai jangka panjang. Oh, kepentingan jangka panjang. Ya, kepentingan jangka panjang maksudnya gitu kan ya. Iya. Oh iya. Terus kalau yang bujukan moral itu langsung ditolak apa dikomunikasikan? Kedua, terus ketiga sih langsung. Terus sudah lah. Sudah, ayo. Terus dari permasalahan itu langkah-langkah yang diambil Bapak Wakahumas apa ya? Ya, sebagaimana saya sampaikan tadi, kita mengedepankan kepentingan yang bersifat jangka panjang. Ya. Ya. Gitu ya Pak. Terus dari kegiatan itu ini nomor 4,
yang paling efektif itu apa ya kira-kira untuk menyelesaikan masalah yang benar sama benar itu? Ya kita pakai pola komunikasi, pendekatan, kemudian apa namanya baik kebaikannya, tingkat kebaikannya itu lebih mana yang harus kita dahulukan gitu ya. Sehingga nanti semua teman-teman itu menyetujui kegiatannya kita. Iya Pak, terima kasih. Terus selama ini tantangannya apa ya dalam mengambil keputusan tantangannya? Oh tantangannya yang biasa Pak, sama-sama punya kepentingan, punya ego masing-masing. Pokoknya kepentingan saya didahulukan, program saya didahulukan dari ini ya. Itu ya tantangannya. Iya. Terus dari tantangan tersebut penyelesaiannya gimana ya Pak Adi? Penyelesaian? Ya tetap pakai pola pendekatan. Apa memang terjadwal apa? Ya kita panggil, kita jadwalkan, kapan kita ketemu, ya kita bicara dari hati ke hati. Terus dari faktor tersebut yang mempermudah apa ya kira-kira? Faktor apa ya? Kebetulan di Pokja kami di rumah itu ada beberapa apa namanya yang bisa punya ide-ide melalui kesulitan itu sehingga bisa membantu mempermudah saya dalam hal-hal. Berarti ada tim ya yang ikut membantu menyelesaikan ya. Betul, ada Pokja. Terus dari pengalaman memutuskan itu Pak Hadi apa yang bisa diambil? Ternyata memang dari setiap kesulitan, setiap permasalahan itu intinya tetap kita butuh konsolidasi, butuh apa namanya pendekatan, komunikasi sehingga semuanya bisa terselesaikan dan itu menjadi solusi dalam setiap permasalahan. Oh iya, terima kasih Pak Hadi ya. Jadi ini hanya wawancara untuk mengetahui bagaimana Bapak Hadi memutuskan permasalahan sebagai pemimpin wakil kepala sekolah di SMK ini. Dari hasil wawancara saya dengan 3 pimpinan, 1 kepala sekolah dan 2 wakil kepala sekolah, itu berdasarkan checklist itu bisa saya simpulkan ya. Dari yang pertama ini hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut dan pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari wawancara tersebut, apa menggunakan prinsip 439 dalam pengujiannya atau apa yang didapatkan. Nah, untuk yang pertama saya dapat simpulkan dan saya dapatkan bahwa di sini ada dan rata-rata beliau-beliau itu tidak menggunakan konsep yaitu 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian. Itu yang pertama. Jadi mereka langsung berdasarkan insting dan pengalaman. Yang kedua, bagaimana hasil wawancara 2-3 pimpinan Anda wawancari, adakah sebuah persamaan dan perbedaan? Jawabnya itu ada ya, ada persamaan. Persamaannya adalah selalu menjunjung tinggi tentang dilema etika, yaitu kepentingan murid dan kepentingan sekolah rata-rata. Jadi tidak ada yang tanpa kepentingan itu. Semuanya didasarkan atas kepentingan murid dan kepentingan sekolah. Yang menonjol yaitu tentang memutuskan, dan itu dipengaruhi oleh lamanya kepemimpinan ya, lamanya menjadi pemimpin. Itu sangat berpengaruh sekali menurut saya. Yang ketiga, apa rencana ke depan para pimpinan menjalani pengambilan keputusan? Yaitu mereka akan berkolaborasi, selalu berkolaborasi, bekerja sama dan berkomunikasi intinya. Intinya itu. Yang keempat, kalau saya sendiri menerapkan adalah saya akan menerapkan konsep ya, konsep 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah pengujian itu. Karena di situ sangat bagus sekali keilmuannya dan kepada murid itu akan saya segera lakukan jika ada masalah. Kelima, tentang kejelasan suara sudah saya cek, ada bersih, clear, dan bagus. Tulisan juga. Yang keenam, durasi waktu panjang tulisan apakah sudah diuji? Sudah. Nah itu. Jadi kesimpulannya dari saya wawancara 3 kepala sekolah bahwa pengalaman, kolaborasi, dan komunikasi itu adalah kunci penting. Terima kasih.